Sebuah buram melayang di dalam cahaya ungu keemasan. Banyak aura sedingin es merembes keluar dari cahaya sebelum bergabung dengan asimilasi semacam ini berlanjut untuk waktu yang lama sebelum cahaya ungu keemasan akhirnya menjadi redup. Aura sedingin es juga melemah sampai akhirnya menghilang. Setelah berhamburan cahaya keemasan, kesadaran buram memancarkan kesejukan sadar akhirnya mulai terbangun. Sinar matahari berserakan ke kamar yang luas menembus jendela dan meninggalkan banyak titik cahaya di tanah. Sosok manusia diam-diam berbaring di tempat tidur. Mata sosok itu yang tertutup rapat tiba-tiba bergetar dengan susah payah ketika matanya terbuka. Sinar matahari yang menyilaukan menyebabkan Xiao Yan merajut alisnya. Dia menggelengkan kepalanya dan ingatan yang bergejolak di benaknya segera melonjak seperti air banjir, menyebabkan kepalanya merasakan sedikit sakit. Xiao Yan duduk dari tempat tidur, matanya bingung saat mereka menyapu sekelilingnya. Dia ingat bahwa dia harus memperbaiki kristal naga Phoenix untuk Ziyan dan dia sepertinya ingat bahwa Pulau Naga Kuno telah diserang. Lalu, Xiao Yan kaget ketika dia mengingat Ziyan, lalu telapak tangannya menempel di tempat tidur. Dia baru saja duduk ketika dia mendengar suara derit tempat tidur yang keras berubah menjadi debu. Dia tertegun sejenak dan menatap tangannya dengan kaget. Pada saat ini, dia menyadari bahwa kekuatan fisiknya tiba-tiba melonjak. Xiao Yan merajut alisnya dan mengangkat lengan bajunya hanya untuk menemukan bahwa ada warna ungu keemasan samar setelah terlihat di bawah kulitnya. Sekilas tampak seperti logam, memberikan satu pemikiran bahwa itu sangat sulit. Sementara Xiao Yan merasa bingung karena perubahan di tubuhnya. Tiba-tiba pintu kamar didorong terbuka. Dua sosok dengan cepat berjalan masuk. Mereka bersukacita setelah melihat bahwa Xiao Yan telah bangun. Dia tertawa. Kamu akhirnya terbangun. Xiao Yan pun buru-buru bangkit ketika dia melihat orang tua itu memasuki ruangan dengan Hei King di belakangnya. Xiao Yan menangkupkan tangannya ke mereka berdua dan tersenyum. Tetua Zuli pun tertawa. Xiao Yan, tidak perlu sopan seperti ini. Anda telah melakukan kebaikan klan Void Naga Kuno. Kami tidak layak kesopanan seperti itu. Tetua Zuli melambaikan tangannya dan tertawa. Ziyan telah berhasil. Lalu hati Xiao Yan bergerak setelah mendengar kata-kata ini. Dia buru-buru bertanya kepada Tetua Zuli. Tetua Zuli pun tersenyum dan mengangguk. Siapapun bisa melihat kegembiraannya saat ini. Di mana Ziyan? Mata Xiao Yan menyapu saat dia bertanya dengan heran. Kaisar Naga Agung belum sepenuhnya menyerap semua energi di dalam buah asal Naga Phoenix setelah muncul dan mengalahkan mereka yang datang untuk menyerang. Dia melakukan retret. Kemungkinan retret akan berlangsung cukup lama kali ini. Tetua Zuli tertawa, lalu Xiao Yan mengangguk setelah mendengar penjelasan ini tetapi masih merasa sedikit kecewa. Hatinya tidak bisa santai tanpa bisa melihat gadis itu. Tampaknya ada beberapa perubahan pada tubuhku. Tangan Xiao Yan dengan lembut menggosok lengannya sebelum dia tiba-tiba mengajukan pertanyaan dengan ragu-ragu. Lalu Xiao Yan menemukan Tetua Zuli tersenyum dan melanjutkan. Dilakukan oleh Kaisar Naga Agung. Dia memasukkan kekuatan Phoenix ke dalam tubuhmu dan mengaktifkan darah esensi naga kuno yang telah Xiao Yan konsumsi. Dengan demikian tubuh fisik Anda telah diperkuat. Kekuatan arusmu seharusnya tidak kalah dengan kekuatan Magical Beast yang telah mencapai kelas Dozun. Kejutan melintas di mata Xiao Yan. Tidak heran dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Tubuh fisiknya telah memperkuat jumlah yang gila. Kekuatan naga Phoenix tidak sesederhana yang kamu bayangkan. Fokuskan pikiran Anda dan aktifkan kekuatan asing di dalam tubuh Anda. Lihat apa yang akan terjadi. Tetua Zuli berbicara dengan cara yang misterius. Xiao Yan ragu-ragu sejenak setelah mendengar kata-katanya. Dia mengangguk dan menutup kedua matanya setelah memfokuskan pikirannya. Xiao Yan dengan cepat menemukan energi asing yang tersisa di dalam dagingnya dan mengaktifkannya. Dengan aktivasi energi ini Xiao Yan tiba-tiba merasakan bahwa seluruh tubuhnya memancarkan perasaan sakit. Rasanya seperti semut yang tak terhitung jumlahnya menggigit seluruh tubuhnya menyebabkan jantungnya terkejut. Dia buru-buru membuka matanya lalu terkejut melihat bahwa setiap bagian tubuhnya kecuali kepalanya telah membentuk sisik naga ungu emas yang tak terhitung jumlahnya. Sisik naga ini menutupi tubuh Xiao Yan, lalu muncul seperti baju besi, sepertinya tidak bisa dihancurkan. Ini adalah pakaian skala naga. Ini adalah keterampilan defensif yang dimiliki oleh suku Void Naga Kuno. Namun pakaian skala naga Anda tidak biasa, sebaliknya mereka adalah armor kuno naga Phoenix kelas tinggi. Tetua Zuli tersenyum ketika dia mempelajari kejutan yang muncul di wajah Xiao Yan. Armor kuno naga Phoenix ini bagus. Dengan benda ini bersama dengan kekuatan Xiao Yan yang sebenarnya, Xiao Yan hanya akan menderita cedera kecil bahkan jika Xiao Yan menerima pukulan dari Tianzun ke-9 dari Hall of Souls. Hei King tertawa,
Nada bicaranya tampak sedikit iri. Dia tahu banyak tentang naga Phoenix kuno armor ini dari buku-buku kuno yang hanya dapat diakses oleh anggota Void Naga kuno. Sok di wajah Xiao Yan perlahan-lahan ditarik dan mengepalkan tangannya karena penasaran hatinya merasakan perasaan tak terhancurkan yang kuat itu memang barang bagus. Xiao Yan sadar bahwa kekuatan pertahanannya telah meningkat 2 atau 3 tingkat karena naga kuno-kuno Phoenix ini. Sebuah serangan di bawah serangan bintang 6 Douzun tidak dapat menyebabkan kerugian baginya bahkan jika dia bertemu dengan seorang ahli seperti Tianzun ke-9 dan dipukul beberapa kali dia tidak akan berakhir dengan cedera yang terlalu serius. Armor kuno naga Phoenix ini biasanya akan bersembunyi di bawah kulitmu itu akan segera muncul ketika Xiao Yan mengaktifkannya, Tetua Zhu Li berkata. Lalu Xiao Yan tersenyum dan mengangguk setelah mendengar penjelasan dari Tetua Zhu Li. Sebuah pikiran Xiao Yan melintas di benaknya dan sisik ungu keemasan dengan cepat kembali di bawah kulitnya dan benar-benar menghilang di tengah perasaan sedingin es. Setelah memanipulasi naga kuno Phoenix Armor untuk muncul dan bersembunyi, Xiao Yan secara bertahap menjadi akrab dengannya. Hatinya menjadi lebih senang dengan hal ini. Setelah bermain dengan naga Phoenix Armor ini untuk sementara waktu, Xiao Yan akhirnya menarik perhatiannya dan bertanya dengan cara yang tidak pasti. Gadis itu memiliki jiwa ular surgawi kuno di dalam tubuhnya. Selain itu adalah ular surgawi 9 kepala yang paling ganas di antara ular surgawi kuno. Keadaan alami orang ini sangat mengandalkan bunga triple jade Green Snake untuk mengendalikannya. Heavenly Serpent berkepala 9 pasti akan menggigit kembali karena kekuatannya secara bertahap pulih. Itu akan mencoba mengendalikannya. Tetua Zhu Li membelai janggutnya saat dia berbicara sambil tersenyum. Ekspresi Xiao Yan juga sedikit berubah ketika dia mendengar jawaban ini. Itu tidak terduga bahwa itu tidak mungkin untuk menaklukkan ular surgawi berkepala 9 bahkan dengan murid bunga giok triple green. Karena gadis kecil itu adalah temanmu maka kami secara alami akan membantunya. Kami telah mengizinkannya untuk berlatih di makam naga kuno. Setelah Anda tidak sadarkan diri, tempat itu adalah tempat banyak naga purba dari generasi ke generasi beristirahat. Aura naga di sana sangat kuat dan itu dapat menekan jiwa 9 naga langit berkepala 9 untuk membiarkannya disempurnakan dan diserap. Tetua Zhu Li tersenyum ketika dia memberikan penjelasan. Karena itu, Xiao Yan tidak perlu bagimu khawatir. Setelah gadis kecil itu benar-benar memperbaiki 9 naga dan naga langit berkepala 9 kekuatannya akan melambung. Itu akan sangat mudah baginya untuk mendapatkan kekuatan jiwa Heavenly Serpent berkepala 9 karena dia memiliki murid bunga triple jade Green Snake Flower. Xiao Yan mengangguk pelan. Qinling hanyalah bintang 1 Douzun namun dengan dia mampu bertarung dengan Douzun bintang 6 setelah meminjam kekuatan jiwa Heavenly Serpent yang berkepala 9. Jika dia mampu memperbaiki dan menyerapnya, kemungkinan dia akan setidaknya menjadi bintang 5 Douzun. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum dan menggelengkan kepalanya ketika dia memikirkan hal ini. Jika seseorang melakukannya dengan cara ini, kekuatan gadis ini akan melonjak oleh setidaknya 4 bintang. Ini jauh lebih cepat daripada dia menyerap api surgawi. Murid bunga triple jade Green Snake memang layak disebut murid terbaik di dunia. Kalau begitu aku akan tetap berada di Pulau Naga Kuno untuk jangka waktu tertentu. Jika kita bertemu sesuatu seperti apa yang terjadi terakhir kali, aku akan bisa mengulurkan tangan. Karena Qinglin masih berlatih, tentu saja tidak pantas bagi Xiao Yan untuk pergi sendirian. Dia merenung sejenak sebelum mengungkapkan rencananya. Tentu saja selamat datang Kaisar Naga Agung memerintahkan kami untuk memperlakukan Xiao Yan sebagai tamu istimewa. Sebelum dia pergi, tak satu pun dari kita akan berani untuk melukai Anda sedikit pun. Setelah penampilannya, aku yang lama mengirim berita untuk memanggil para tetua klan yang berlatih di ruang kosong. Orang-orang tua ini tidak ingin Void Note terpecah. Mereka telah pergi dan belum kembali setelah bertahun-tahun. Namun dengan Kaisar Naga Besar muncul sekali lagi kemungkinan mereka akan kembali. Akan berpikir panjang karena Kaisar Naga. Tetua Zhu Li menggerayangi janggutnya dan tertawa. Begitu orang-orang ini kembali, Pulau Naga Timur tidak akan bisa ditembus kecuali ketiga Raja Naga Besar itu bersatu. Hati Xiao Yan bergerak ketika dia mendengar ini. Tampaknya klan Void Naga Kuno ini yang telah diam selama bertahun-tahun akhirnya mulai bertindak. Jika mereka dipersatukan sekali lagi, kemungkinan kekuatan mereka akan melambung sekali lagi. Pada saat itu akan kembali menjadi faksi utama di benua ini. Betul sekali, Tetua Zhu Li. Bolehkah saya tahu jika ada di mana saja di ruang kosong di mana petir? Xiao Yan merenung sejenak sebelum berkumpul tiba-tiba mengajukan pertanyaan.
Boneka setan langit dalam cincin penyimpanannya hampir dilumpuhkan oleh ahli dari Sekte Langit yang mendalam itu tidak bisa lagi digunakan untuk bertarung namun dengan menggunakan kekuatan petir Sky Demon Puppet dapat diperbaiki. Pil Lightning hanya bisa tertarik oleh pil obat tingkat 7 atau tingkat 8 yang agak terlalu merepotkan. Pil Lightning tidak akan melakukannya karena itu ia hanya bisa mempertimbangkan kilat alami namun kilat seperti itu sangat langka di dunia luar dan kilat di sana terlalu lemah dan terlalu sedikit mereka tidak bisa memberikan Sky Demon Puppet energi yang cukup karena itu dia hanya bisa menaruh perhatiannya di dunia kosong ini adalah dunia lain bahayanya jauh lebih besar daripada Central Plains namun bahaya ini mengandung banyak misteri tetua Zuli sedikit terkejut setelah mendengar kata-kata Xiao Yan dia merenungkan pertanyaan itu sejenak sebelum perlahan menganggukkan kepalanya di depan mata Xiao Yan yang ceri A. Memang ada tempat di ruang kosong dekat Pulau Naga Timur tempat petir berkumpul.